Sebelum menonton tutorial cara pembuatan tatakan gelas menggunakan resin Merihil FRP, jadi untuk lebih dahulunya kenapa kita menggunakan resin Merihil FRP sebagai tatakan gelas, itu lebih kepada tahan panasnya yang lebih ya, bila dibandingkan dengan resin polyester yang biasa, dimana kalau resin polyester biasa itu kena panas cenderung berbekas ya. Makanya kita memakai resin Merihil FRP ini yang punya ketahanan lebih daripada resin polyester biasa. Oke, selamat menonton tutorial cara pembuatan tatakan gelas ini ya. Di video kali ini kita akan membuat tatakan gelas dari resin Merihil FRP. Jadi ini udah kita siapkan semua ya bahan-bahannya. Yang penting yang pertama ini resin Merihil FRP, terus bintik-bintiknya yang kita bikin dari resin Merihil FRP juga, dikasih pewarna, terus kita cetak dan hancurkan menjadi butir-butiran seperti ini. Kemudian ada cetakan kaca ya kan, alasnya itu sebagai alas, dan cetakan buat pinggir ya, buat penahan pinggir. Untuk tahap awal, alas kaca kita bersihkan dulu ya. Setelah kaca kita bersihkan, kita oleskan honeywick. Jadi fungsi honeywick ini supaya resin yang kita cor tidak menempel pada kacanya. Setelah lebih kurang 5 menit, kaca kita bersihkan dari sisa-sisa honeywick, jadi sehingga kaca menjadi licin dan mengkilat. Saatnya kita tempel cetakannya. Kita rekatkan menggunakan lem api ya, supaya bagian bawahnya nanti enggak meluber. Selanjutnya kita tambahkan plastisin ya. Jadi plastisin ini berfungsi untuk jaga-jaga supaya nggak terjadi kebocoran gitu ya. Pemakaian plastisin ini bisa kita pakai berulang-ulang nantinya. Jadi ini sebagai antisipasi aja ya. Mana tahu lem bakarnya nggak menempel secara sempurna. Nah, jadi dengan adanya plastisin ini bisa meminimalkan resiko terjadinya kebocoran. Sebelumnya kita sudah menghitung kebutuhannya sebanyak 190 gram. Jadi kebetulan karena bintik-bintik ini beratnya udah 45 gram, paling kita akan menambah resin Merihil FRP nya sebanyak 100
gram. Nah, kita ini dulu, kita aduk dulu supaya rata ya. Cetakan sudah selesai, saatnya kita mempersiapkan resin Merhill FRP nya ya. Kita geser dulu ini dulu, kita siapkan wadahnya. Jadi kebetulan kita akan bikin 3 ya, 3 cetakan. Udah siap, kita bagi menjadi 3 bagian, masing-masing beratnya 150 gram. Saatnya resin Merhill FRP ke 3 wadah ini kita kasih pigmen ya. Kita kasih pigmen putih sebanyak 0,5%. Kalau 0,5% berarti 150 dikali 0,5% jadinya sebanyak 0,75 gram. Kita masukkan pigmen putih sebanyak 0,75 gram. Sebenarnya bisa dikira-kira juga ya pemakaian pigmen ini. Yang penting jangan terlalu banyak. Setelah semua kita masukkan pigmen putih, kita aduk rata. Setelah semua kita aduk rata, kita akan melakukan proses pencetakan ya. Jadi ini totalnya 150 gram. Kita beri katalis dulu ya. Jadi katalisnya sebanyak 0,5%. Kita cari beratnya 150 gram dikali 0,5%, berarti katalis sebanyak 0,75 gram. Hampir sama dengan takaran pigmen tadi ya. Kasih 0,75 gram.
diaduk rata. Setelah katalis teraduk rata, baru kita masukkan bintik-bintik ya. Jadi bintik-bintik yang ini ada 3 warna, merah, kuning, dan biru. Kita campurkan dan kita aduk rata. Nah, adonannya seperti ini. Bagus warnanya ya, kayak es krim ya. Sudah tercampur rata, baru kita tuang pada cetakan. Kita lanjut yang kedua. Jadi ini udah kita campur katalis. Saatnya kita masukin bintik-bintiknya. Kali ini bintik-bintiknya berwarna kuning, hijau, dan merah ya. Sama, kita aduk rata juga. Lalu kita tuang. Dan ini yang ketiga. Jadi warnanya ada hijau, biru, sama merah. Ketiganya sudah selesai kita tuang. Jadi ketiga yang kita cetak ini bermacam-macam campuran warna ya. Kita menunggu proses kerasnya. Jadi kita cek sekarang posisinya keras lentur ya, udah menjelang keras. Jangan lupa cetakan kita buka. Jadi setelah kita lepas dari cetakan, saatnya kita kasih pemberat ya, supaya nanti pas dia keras itu enggak melintir ya. Jadi kita kasih pemberat.
putih seperti ini ya, dan ditunggu sampai benar-benar keras baru dilepas pemberatnya. Setelah 12 jam berjalan, saatnya kita lepas dari cetakan ya. Kita keluarin dulu pemberatnya. Jadi kita ketok sedikit ya, pakai pahat nanti ya. Jadi hasil yang baru selesai kita cetak seperti ini. Supaya memunculkan motifnya nanti, ini perlu kita amplas dan kita rapikan ya. Jadi kita proses amplas dulu. Ini hasilnya setelah kita amplas dan kita kompon, sudah mengkilat. Jadi ada 3 campuran warna yang berbeda ya. Warnanya bagus-bagus. Sebenarnya kalau untuk tatakan gelas setebal ini terlalu tebal ya. Untuk tatakan gelas kayaknya 1 cm cukup. Kalau ini ada 1,5 ya, 1,5 cm. Tapi kita papas juga sayang. Ya udah kayak gini aja, udah nggak apa-apa lah. Karena udah terlanjur kita bikin yang tebal kayak gini. Oke, sekian video tutorialnya. Terima kasih sudah menonton.